Halo, selamat pagi semua. Saya Hotelier Crypto. Terima kasih sudah menonton. Hari ini kita akan membahas tren Bitcoin 19-23 Agustus 2024 dan sampai ketemu di CoinFest 2024. Kemarin ada kritikan mulutnya nggak cocok sama suara, jadi kali ini saya pakai masker. Mata saya terbelalak melihat retail sales naik 1%. Benar-benar Republik Banana. Bayangin aja, utang ATH, RRP jatuh, PPI lemes, CPI naik yang artinya harga barang belum turun. Durable ambles, factory order rungkat, Cisco layoff 5.000 orang, pengangguran tertinggi sejak 2 tahun 4,3%. Terus retail sales naik 1%. Siapa itu yang belanja? Trade ini hanya di langganan. Retail sales naik 1% itu kebangetan, manipulasinya nggak kira-kira. Akibat dari kenaikan retail sales itu, kemungkinan Fed potong 50 BPS jadi berkurang, dan pemotongannya cenderung 25 BPS. Maka DXY naik, tapi nggak usah khawatir. Nanti cuma jadi width, alasan RRP turun banyak. Saya sudah bilang, retail sales naik, DXY naik. Tapi karena kenaikan ini semu, DXY juga akan naik semu. Kenapa saya yakin sekali? Karena data positif ini adalah drama untuk mengatakan bahwa Fed sudah seharusnya easing. Padahal bukan itu alasannya. Alasannya adalah pemilu sudah di November. Kampanye harus jalan, maka data harus baik agar petahana menang. Apa buktinya? Utang pemerintah naik. Bukti bahwa ekonomi belum baik. Money market fund capai rekor lagi. Artinya orang mau cari aman dari dolar yang jatuh. Naiknya DXY terjadi karena minyak naik, sehingga yield naik. Tapi kan mau pemilu, yield naik itu gimana mikirnya? Mau nggak kepilih lagi? Nanti ditembak Powell kayak Trump, jadi harus easing. Jadi DXY nggak punya kekuatan, naiknya semu. Saya jelaskan, jika retail sales naik, maka DXY naik. Apa sih alasannya? Saat orang belanja, mereka memberikan penghasilannya bagi yang lain. Dan mereka yang belanja merasa bahwa mereka dapat menghasilkan uang lagi. Itulah ekonomi. Perputarannya terjadi menguatkan mata uangnya yang turun terus. Jika tidak ada perputaran, maka mata uangnya bisa jadi tidak punya fungsi atau jadi aset. Sama dengan Ethereum. Kenapa Ethereum punya market cap besar? Karena menjadi mata uang di ekosistemnya. Dan Ethereum bersifat inflasi karena dapat dicetak terus walau ada pembakaran. Sama dengan mata uang negara. Kenapa dolar kuat? Karena digunakan banyak negara. Semakin banyak yang menggunakan, semakin kuat. Ethereum tidak dimaksudkan menjadi inflation hedge, tetapi menjadi mata uang yang digunakan harian. Retail sales yang naik membuat DXY naik karena masyarakat belanja. Wait a second, who the F is still spending? 1 dari 9 orang di AS menunggak kartu kredit. Artinya masyarakat belanja pakai kartu kredit. Mau sampai kapan nggak bayar? Pada saat hari Jumat lalu, Bitcoin berada di 61.000 setelah naik dari 49.000. Sekarang Bitcoin ada di 57.000. Inilah sideways yang saya maksud. Setelah ini, kita akan menemui istirahat sejenak setelah dibanting-banting. Bitcoin akan naik perlahan atas alasan stimulus. Mari kita bahas minggu depan. Optimis ini tampak dari prediksi PCE yang akan naik. Artinya, masyarakat telah menerima dukungan dari pemerintah yang terlihat dari GDP yang naik. Menurut saya, personal income akan naik, gaji masyarakat naik. Ini prediksi PCE yang keluar 29 Agustus 2024. Senin 19 Agustus 2024. PBOC Prime Loan Rate. Bulan lalu saya meremehkan PBOC Prime Loan karena
Saya kira akan tetap di 3,45%, tetapi ternyata diturunin jadi 3,35%. Cara kerja dunia itu sederhana, rampok-rampokan liquidity. PBOC hanya menurunkan 0,1 prime loan-nya, walaupun negaranya sedang diancam deflasi. Kenapa? Karena tidak mau memberikan kesempatan likuiditinya bocor ke asing. Maksudnya tuh gimana? Seperti tahun 2008, saat itu Tiongkok injek lebih dari 500 miliar dolar ke pasar agar tidak terjadi krisis berkepanjangan. Apa yang Fed lakukan? Menerapkan zero interest policy, yaitu suku bunga 0%. Liquidity Tiongkok tersedot. Kenapa? Karena sebagian besar investasi di Tiongkok termasuk pasar sahamnya adalah dikuasai asing. PBOC easing yang nikmati asing. Dan rakyatnya tetap bekerja keras namun keringatnya dimakan asing lewat bocornya liquidity. Sekarang Tiongkok lebih cerdas. Pasar propertinya dirusak dengan sengaja agar pasar sahamnya jatuh. Dirusak harga rumahnya agar rakyatnya tidak menyimpan likuiditinya di properti. Lalu rakyat pindah ke equity. Sehingga pasar saham Tiongkok dikuasai lokal. Kalau dikuasai lokal tidak mempan kalau mau sanksi. Jadi, PBOC Prime Loan adalah ukuran. Kalau turun artinya liquidity naik dan Bitcoin naik. Dan Fed akan ikut easing karena kalau tidak investor AS akan keluar dari AS dan invest di Tiongkok. Pan Goseng pinter, dia easing sedikit-sedikit agar liquidity AS jatuh ke Tiongkok. Nanti kalau Fed potong suku bunga untuk narik likuiditinya, PBOC akan keluarkan stimulus agar dana di Tiongkok tidak pindah ke AS. AS telah memaksa Apple dan beberapa perusahaannya pindah ke India. Juga beberapa perusahaan Jepang agar keluar dari Tiongkok supaya ekonomi Tiongkok jatuh. Tetapi setelah keluar dari Tiongkok, ternyata invest di India tidak semenguntungkan invest di Tiongkok. Kenapa? Karena pasar domestik Tiongkok konsumtif, namun pasar domestik India tidak sekonsumtif Tiongkok. You know why? Karena di Tiongkok orang tidak terlalu mementingkan agama, sedangkan di India agama itu nomor satu. Jadi kalau memberikan persembahan ke Tuhannya seperti membangun tempat ibadah dan lain-lain bagus banget. Yang terbaik dikeluarkan dari usahanya, semua pemeluk agama begitu. Nah, di Tiongkok beda, likuiditinya tidak ke sana, tetapi kesinambungan bisnisnya. Memang DNA-nya begitu. Orang Tiongkok paling jago berdagang dan paling pintar berhitung serta paling hemat berbisnis. Untungnya diinvestasikan ke usahanya lagi. Nah, itulah sekilas karakter bangsa. Jika PBOC nurunin prime loan easing, maka Bitcoin naik. Apalagi kalau Fed nurunin, tambah kemana itu Bitcoin? Nggak perlu jual rumah juga karena 45% hodler Bitcoin belum jual. Mana buktinya? Kalau mereka jual, pasti koreksi dalam kan? Maka itu tetap aja fokus gedein modal. Nanti pas SOR bisa serok yang gede. Nggak usah FOMO, masih banyak kesempatan. Yang penting duit dulu. Duit di tangan, banyak dulu, baru mikirin setia. Selasa 20 Agustus 2024, Bostik. Halah, lambe Bostik. Cuman beo doang. Karena Kaskari nggak muncul-muncul, idola saya sekarang berubah menjadi Goodsby. Pandangannya selalu diikutin RRP naik dan perkataannya cenderung logis tidak membeo. Rabu 21 Agustus 2024. FOMC Meeting Minutes. Ini tergantung siapa speakernya, saya belum dapat jadwalnya. Kamis 22 Agustus 2024. Klaim data dan existing home sales. Saya tidak pernah lelah mengulangi ini. Harga rumah naik adalah karena Fed cetak duit M to supply. Bansos itu diambil dari uang yang sudah ada.
Kenapa Fed punya harta 2 kali lipat, tetapi ekonomi tidak naik 2 kali lipat? Kenapa bapak saya dulu beli rumah 200 juta, giliran saya yang beli harganya 2 miliar, padahal rumah yang sama? Bukan kita tidak kerja keras atau kurang pintar, tapi emang Fed tidak mau kita sadar kalau kita dirampok. Existing home sales adalah penjualan rumah keluarga secara individual. Misal, saya jual rumah lalu pindah tangan. Nah, itu masuk ke dalam existing home sales. Jika banyak yang jual dan laku, artinya DX-nya naik. Karena pembelinya pasti nyicil, kecuali Roro Jonggrang baru beli cash keras. Nyicil adalah metegul tanpa tali, yang artinya kita diikat tanpa tali. Kita menobatkan diri menjadi budak cicil rumah sampai mati memegang dolar. Itu sebabnya jika penjualan rumah naik, maka DX-nya naik. Karena kita jadi hodler dolar sampai mati. Kita janji pegang koin itu sampai anak cucu, lol. Dramatis banget kan saya? Biar kalian ngerti kenapa sebagian dari kita nggak bisa punya rumah. Bukan karena nggak kerja keras atau nggak pinter, tetapi kita emang dibatasi untuk mengerti sistem keuangan. Nggak ada kan sekolah ngajarin gini? Sekolah tuh ngajarinnya bank sentral itu independen, tidak ada dipengaruhi pemerintah. Kebijakan fiskal tidak dipengaruhi kebijakan moneter. Itu beda departemen. Hilih bicit. Sekolah Amerika maksudnya, saya tabok kalau dikait-kaitkan sama sekolah di sini. Tolonglah please, biar saya bisa berkarya lebih lama lagi. Jika existing home sales naik, DXY naik. Jika existing home sales turun, DXY turun. Jika klaim data naik, DXY turun. Jika klaim data turun, DXY naik. Minggu lalu, saya benar menebak angka 233.000 dirubah menjadi 234.000. Minggu ini akan saya tebak angka 227.000 berubah menjadi 228.000. Gitu aja terus sampai KFC jualan cookies. Continuing claim data. Kalau klaim data diupdate setiap minggu, continuing claim diupdate 1 bulan dari data ini. Ini penting karena klaim data berubah terus. Prediksi saya, angka 1.864.000 akan dirubah menjadi 1.859.000. Karena kita berada di masa good news is good news. Continuing claim yang turun tidak akan memompa DXY naik kecuali sementara. Kenapa? Karena angka itu tidak mencerminkan keadaan lapangan. Angka ini turun karena dekat pemilu. Jumat 23 Agustus 2024. Jackson Hole. Ini adalah konferensi gubernur bank sentral, pembuat kebijakan, akademisi, dan ekonom dari seluruh dunia setiap tahun di Jackson Hole, Wyoming, Amerika. Powell hadir di sini, komentarnya ditunggu. Temanya bagus, menguji keefektifan dan perpindahan kebijakan moneter. Dari judulnya saya udah tahu kalau mau ising. New home sale. Sama dengan existing home sales. Bedanya existing home sale adalah rumah yang udah ada, bukan bangunan baru. Kalau new home sales adalah rumah baru. Jika new home sales naik, maka DXY naik. Jika new home sales turun, maka DXY turun. Minggu lalu udah turun ke 617.000. Saya kira naik dulu. Bitcoin kemana? Untuk melihat Bitcoin kemana, silahkan login ke Traktir. Jangan lupa langganan di X, dan terima kasih sudah menonton. Kalau saya bisa jadi hoteler kripto, kalian juga pasti bisa.